響かされ真似でスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead。 Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang Grimmjow ya. Jadi kira-kira Grimmjow itu bagus atau enggak? Nah, di sini kita mau ngebahas tentang ultimate-nya, kemudian efek Zanpakuto dan juga efek dari pasif bintang 4-nya ya. Di sini tipenya itu attacker. Kemudian kita lihat dari skill pertama. Jadi skill pertamanya itu memberikan damage tunggal, kemudian attack kali ini pasti kritikal ya. Jadi attacknya dari mastery skillnya si Grimmjow itu dia tuh pasti kritikal. Dan sekarang kita mau melihat dari efek ultimate-nya dan juga efek Zanpakuto-nya ya. Dan sekarang kita mau melihat efek ultimate-nya ya. Jadi efek ultimate-nya yaitu dia itu memberikan kerusakan pada musuh kolom. Jadi serangannya itu kolom. Kemudian berpeluang 40% untuk mengurangi rage target sebesar 100. Nah, ini sangat sayang ya. Dia itu ngurangin rage cuma 100. Kemudian ada chance lagi, chance-nya itu 40%. Dan juga ditambah 180 rage di akhir fase tindakan. Jika rage yang dikurangi menjadi 0 dengan cara ini, mereka akan menerima kerusakan tambahan atau damage tambahan sebesar 8% dari max HP dia. Jadi kalau musuh yang dikurangin atau yang diserang sama Grimmjow ini rage-nya menjadi 0, maka musuh itu bisa mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 8% dari max HP dia ya. Jika tidak, tingkat pemulihan rage dia itu berkurang sebesar 15% untuk satu ronde. Jadi kalau musuhnya itu rage-nya nggak 0, maka tingkat pemulihan rage-nya itu berkurang menjadi 15% ya. Dan juga si Grimmjow ini bisa meningkatkan critical damage sebesar 50% untuk 2 ronde. Jadi itu dia ya efek yang belum berZanpakuto. Nah, sekarang kita melihat dari efek yang udah berZanpakuto. Nah, yang pertama yang pertama itu damage ke kolom, kemudian 40% mengurangi rage sebesar 100. Nah, ini agak beda ya. Jadi selama 2 putaran, selama 2 giliran musuh berikutnya, jadi setelah target menyelesaikan tindakan mereka, kemarahan mereka itu berkurang sebesar 220. Jadi selama 2 ronde, kalau musuh yang terkena ultimate-nya si Grimmjow ini, maka selama 2 ronde itu kemarahan mereka itu bisa berkurang sebesar 220 ya. Jadi setiap selesai jalannya itu selama 2 ronde. Selanjutnya efeknya itu sama ya. Kemudian yang beda itu ada nih satu nih. Jadi setelah si Grimmjow ini menggunakan skill ini atau menggunakan ultimate-nya, dia itu bisa menjamin mastery skill di ronde berikutnya. Jadi ini sama kayak si White Ichigo ya. Jadi setelah ultimate dia tuh bisa langsung mastery skill di ronde berikutnya. Itu adalah efek Zanpakuto-nya. Jadi efek Zanpakuto-nya yaitu pertama menjamin mastery skill, kemudian yang kedua chance-nya ya. Jadi yang tadinya 180 menjadi 220. Kemudian skill damage-nya meningkat, jadi dari 200% menjadi 235%. Nah, ini meningkat sebesar 35%. Dan sekarang kita mau melihat dari pasif bintang 4-nya. Jadi pasif bintang 4-nya yaitu saat menyerang musuh yang amarahnya lebih rendah daripada si Grimmjow, maka dia itu bisa memberikan damage tambahan. Jadi damage tambahannya itu sebesar 7,5%. Nah, ini masih bisa meningkat ya. Jadi kalau si Grimmjow itu menyerang musuh yang amarahnya atau rage-nya lebih rendah daripada dia, maka si Grimmjow itu bisa memberikan damage tambahan. Kemudian pasif bintang 4 selanjutnya yaitu saat HP Grimmjow turun di bawah 50% untuk pertama kalinya, tingkat pemulihan amarahnya meningkat secara permanen sebesar 80%. Wow, ini bagus sih. Bagus ya. Jadi setelah HP-nya si Grimmjow itu turun di bawah 50% untuk pertama kalinya, maka si Grimmjow ini bisa cepat ultimate ya, karena tingkat pemulihan amarahnya itu meningkat sebesar 80%, kemudian permanen. Jadi kalau udah turun di bawah 50%, kemudian ada yang nge-heal 100% lagi. Wah, ini tambah GG ya, karena tingkat pemulihan amarahnya itu meningkat sebesar 80%. Kemudian pada awal pertempuran, damage serangan kritikal Grimmjow itu meningkat sebesar 10%. Jadi kalau kita ngebawa hero White Tiger 3
kita itu bisa meningkat sebesar 30% ya. Jadi untuk satu hero White Tiger itu ningkatnya itu sebesar 10%. Kalau kita bawa hero 3 White Tiger, maka si Grimmjow itu critical damage-nya itu bisa meningkat sebesar 30%. Oke, jadi itu dia ya pasif bintang 4-nya. Yang pertama, kalau dia tuh menyerang musuh yang amarahnya lebih rendah daripada dia, maka dia tuh bisa memberikan damage tambahan. Kemudian saat Grimmjow HP-nya turun di bawah 50% untuk pertama kalinya, maka tingkat pemulihan amarahnya itu bisa meningkat sebesar 80%. Dan selanjutnya pada awal pertempuran, damage critical Grimmjow itu meningkat ya. Jadi meningkatnya itu dari 10%, maksimum adalah 30%. Oke, dan sekarang kita langsung saja menuju ke dalam pertandingannya ya. Di sini kita fokus ke Grimmjow. Grimmjow ini belum bisa ultimate di ronde ke awal. Sekarang si Kaji sini. Oke, dan kita skip ke ronde kedua ya. Kita skip ke ronde kedua. Di sini di ronde kedua si Grimmjow ini udah bisa langsung ultimate. Oke, kita lihat ultimate-nya. Oke, jadi yang pertama dia tuh bisa ngurangin rage ya. Jadi ultimate-nya itu pertama tuh bisa ngurangin rage. Kemudian itu belum ada crit ya. Jadi setelah si Grimmjow ini ultimate, dia tuh bisa meningkatkan damage crit sebesar 50%. Jadi nanti di 2 ronde lagi, kalau dia tuh bisa langsung ultimate lagi, maka dia tuh bisa meningkatkan 50% damage critnya. Oke, kita lanjut ke dalam pertandingannya. Nah, tadi kan si Urahara sama si Sodino kan ragenya kan berkurang ya, karena efek dari ultimate-nya si Grimmjow. Jadi nanti setelah semua karakter musuh ini jalan, maka ragenya si Urahara dan juga ragenya si Sodino itu bisa berkurang ya. Itu bisa berkurang. Kalian sekarang perhatiin ya, perhatian Sodino sama si Urahara, itu ragenya tinggal segitu. Nah, ketika sudah selesai jalan semua, itu kan ragenya berkurang ya. Berkurang dari mana? Itu efek dari ultimate-nya si Grimmjow. Jadi kalau si Grimmjow itu selesai ultimate, kemudian dia tuh bisa ngurangin rage, maka kalau musuh ini udah selesai jalan, dia tuh bisa mendapatkan pengurangan rage ya. Otomatis ragenya tuh berkurang tuh. Kayak si Sodino sama si Urahara, ragenya tuh berkurang. Nah, kalau si Sodino itu dia tuh mendapatkan damage ya. Mendapatkan damage kenapa? Karena ragenya 0. Kalau ragenya 0, dia itu mendapatkan damage 8% dari max HP-nya ya. Sedangkan kalau Urahara rage recovery, jadi penurunan, jadi pemulihan ragenya itu berkurang ya. Jadi untuk si Urahara, kalau ragenya itu nggak habis, pemulihan ragenya itu berkurang sebesar 15%. Oke, dan sekarang kita lanjut ke dalam pertandingannya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, itu ada tulisan skill. Jadi setelah si Grimmjow itu ultimate, kalau dia tuh udah Zanpakuto, maka otomatis di ronde berikutnya dia itu bisa langsung mengeluarkan mastery skill ya. Oke, kita lihat mastery skillnya tuh. Mastery skillnya itu otomatis kritikal ya. Jadi mastery skillnya itu otomatis kritikal. Jadi kalau ini dikomboin sama core-nya si Fastolordi yang bisa ningkatin damage dari mastery skill, ini lebih gigi lagi ya. Kan mastery skillnya punyanya si Grimmjow kan auto kritikal ya, auto kritikal. Jadi kalau kita digabungin sama efek dari core-nya si Fastolordi yang bisa ningkatin damage dari mastery skill, itu damage dari mastery skillnya itu lebih mantap lagi ya. Oke, dan sekarang ini ultimate kedua. Ultimate kedua kalian bisa lihat. Nah, itu kalian bisa lihat ya, itu auto kritikal ya, kritikal. Jadi kalau dia tuh udah ultimate kedua, dia tuh bisa meningkatkan damage kritikal sebesar 50%. Jadi buat kalian yang mau ngebuild ini bagus sih, ini bagus, tapi agak susah. Bagus agak susah. Dan juga ini lebih bagus kalau kita itu udah Zanpakuto. Kenapa? Karena kalau udah Zanpakuto, di ronde berikutnya, kalau dia tuh udah bisa ultimate, dia tuh bisa mengeluarkan langsung mastery skill ya. Jadi buat kalian yang pingin ngebuild si Grimmjow, ini masih boleh dibuild ya. Tapi hero ini tuh hero yang susah-susah gampang ya. Susahnya itu kenapa? Susahnya itu buat ultimate pertama kali. Jadi kalau kita main si Grimmjow, nah dia tuh kan mendapatkan raginya itu kan dari efek sohalnya ya, sohalnya si White Tiger. Jadi kalau ada musuh yang mati itu cepet dia tuh mendapatkan rage. Sedangkan kalau pertama kali
pertama kali kita dalam pertandingan kita nggak bisa ngebunuh lawan, maka si Grimmjow itu susah untuk langsung ultimate ya. Mungkin bisa di ronde kedua, ketiga, bahkan ketiga barusan bisa langsung ultimate. Sedangkan kalau ultimate pertama itu belum ada rasanya ya. Kemudian kalau dia tuh bisa ultimate yang kedua kali, nah itu barusan bisa meningkatkan damage critical sebesar 50%. Kemudian selanjutnya dari pasifnya, kalau HP-nya si Grimmjow itu di bawah 50% untuk pertama kalinya, dia itu bisa meningkatkan pemulihan rage sebesar 80% dan permanen. Nah, tapi sayangnya kalau darahnya kita itu udah 50% ya auto cepat mati ya, auto cepat mati. Tapi kalau kita itu udah bisa bertahan, kemudian ragenya cepat full dan juga bisa langsung ultimate terus menerus, itu si Grimmjow itu jadi karakter yang overpower ya. Oke, jadi itu dia ya pembahasan tentang Grimmjow kali ini. Mungkin sekian videonya, terima kasih dan bye bye.